urusan kebidanan. Di sini kami datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang reproduksi yang tujuan untuk mengetahui apakah kakak ada masalah tentang kesehatan reproduksi atau tidak. Sebelumnya kakak udah tahu belum apa itu tentang kesehatan reproduksi? Belum tahu. Ya. Kesehatan reproduksi itu menjelaskan tentang sistem kesehatan reproduksi apakah baik dan juga normal. Nah, kesehatan reproduksi itu meliputi tentang kesehatan seksual, kesehatan bagi reproduksinya, kemudian kesehatan menstruasi dan juga selama ini kira-kira kakak ada nggak keluhan tentang masalah kesehatan reproduksi? Kalau keluarnya itu ada itu keputihan. Biasanya keputihan itu banyak keluarnya. Itu hampir tiap hari sih keluarnya. Sudah tahu nih di menstruasi sekarang saya mau nanya tentang menstruasi Kalau menstruasi tiap bulan udah tahu terus cuman bulan ini tuh seharusnya kan awal bulan. Cuman ini udah awal bulan belum datang sih. kalau misalnya menstruasi nih nyeri nggak perutnya, terus ada pendarahan yang cukup abnormal? Itu nggak terlalu, cuman kalau pendarahan yang banyak gitu nggak. Sama juga kan mau nanya, kakak kalau saat menstruasi itu ada ngerasa gatal-gatal nggak? Kalau menstruasi itu jarang sih sebenarnya kalau misalnya gatal gitu. Cuman kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya dari keputihan itu baru gatal. Sama kalau buang air kecil itu adanya rasa nyeri apa gitu? Kalau mau air kecil nggak ada. Keputihan yang kakak alami itu gimana? Kalau keputihan tuh baru-baru ini ya sebenarnya keputihan itu kayak banyak aja gitu keluarnya. Maksudnya teksturnya itu Enggak, dia kayak lengket aja gitu di ini. Iya, kulitnya. Itu aja sih. Mungkin ada cara mengatasinya seperti apa gitu. kakak kerja nggak? Kalau kerja iya benar. Iya. Sering lembur nggak kak? Sering kadang kalau misalnya udah balik lagi ke kantor gitu. Kadang bisa sampai jam 10 malam di kantor dari pagi gitu. Nah kalau misalnya itu kan kita kan normalnya itu 2 kali ganti pakaian kakak. Jadi kalau misalnya kakak pulangnya lambat dari lembur itu bisa aja ganti 3 kali. Terus kalau misalnya habis buang air kecil atau buang air besar itu dielap pakai udah lewat. Jadi siapin aja di kamar mandi. Jangan biarin vaginanya itu lembab. Kalau misalnya vaginanya lembab itu cepat nih timbulin jamur itu yang buat keputihan. Oh berarti itu yang menyebabin dia gatal gitu. Iya. Mereka mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Makasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin nanti sama ada keluhan atau ada masalah bisa datang lagi bertanya lagi sama kami ya Pak. Makasih. Baik, selamat malam Ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang bersama narasumber kita Ibu Bidan Novayanti Manurung SG. Nah, pada malam hari ini kami sebagai mahasiswa kebidanan akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang kesehatan reproduksi, yang mana kesehatan reproduksi ini sangat penting bagi wanita. Nah, kami mahasiswa kebidanan sudah melakukan survei ke berbagai kelompok tentang masalah reproduksi. Salah satunya masalah tersebut merupakan masalah bagian keputihan. Jadi di sini kami akan menanyakan kepada Ibu, bagaimana sih Bu kira-kira tipsnya untuk cara mengatasi keputihan tersebut bagi para wanita khususnya pada usia belum menikah. Yang pastinya langkah-langkah mengatasi keputihan, 1, kita wajib menjaga kebersihan sekitar dan area vagina kita. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kita tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian dalam yang ketat. Kemudian kita jangan menggunakan pakaian dalam yang berbahan seperti tidak menyerap keringat. Yang pastinya bahan yang terbaik itu adalah katun, ya. Kemudian kalau kita memakai pembalut atau panty liner itu sebenarnya tidak disarankan dengan durasi atau waktu yang terlalu panjang. Boleh memakai, bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau bisa lebih sering diganti. Ya, hitungan berapa jam kita harus rajin mengganti. Itulah cara-cara paling tidak mengatasi kebersihan daripada area kewanitaan kita. Baik Ibu, saya mau nanya, ada nggak
faktor-faktor yang dapat memicu keputihan patologis? Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi keputihan patologis itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, atau juga jamur parasit pada vagina kita. Jadi ada beberapa hal yang sering kita jumpai, ciri-ciri daripada keputihan patologis itu, seperti misalnya keputihan yang berlebihan, banyak, biasanya dia warnanya itu tidak wajar, seperti keputihan yang bisa jadi sampai keputihan yang kental putih, bahkan kuning, bahkan sampai hijau. Itu kalau yang udah sangat parahnya ya. Jadi disertai juga dengan rasa gatal di sekitar vagina dan kadang-kadang juga di sekitar bibir vagina tadi. Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan tentang penyebab keputihan menggumpal, karena kan sebelumnya kami sudah mensurvei dan permasalahannya pada pasien tersebut dia mengalami keputihan dan keputihan tersebut menggumpal. Biasanya keputihan yang menggumpal itu disebabkan oleh infeksi jamur, disertai rasa gatal, kemerahan di sekitar vagina. Nah, jamur tadi menyebabkan keputihan yang kental dan itu bisa menggumpal-gumpal tadi. Makanya kesannya keputihan tadi jadi kelihatan menggumpal, tidak cair. Ibu, jadi ini pertanyaan terakhir. Jadi di sini kali ini kan kasusnya pada pasien yang belum nikah nih, Bu. Jadi bisa nggak sih, Bu, keputihan ini bisa mengganggu pada saat kehamilan jika pasien sudah menikah nanti? Sama cara mengatasi keputihan ini ada obatnya atau bisa sembuh dengan sendirinya ya, Bu? Baik, jadi keputihan itu jelas mengganggu ya, untuk khususnya reproduksi setiap wanita. Jadi kalau keputihan yang tidak ditangani secara baik, itu pasti ada efek ke depannya. Apalagi dari wanita yang muda menuju wanita yang akan menikah atau berkeluarga, pastinya alat reproduksi wanita yang bermasalah dengan keputihan itu nantinya akan berpengaruh pada proses kehamilan, ya. Dimana saat ibu hamil itu juga akan mengganggu untuk proses kehamilan selama kehamilannya, dimana bayi yang akan dikandung ibu bisa saja dia lahir dengan prematur. Kemudian pada saat bayi lahir, bayi juga boleh mengalami masalah infeksi. Ya, khususnya kalau keputihan, kalau ibu melahirkan secara normal, yang pastinya efek dari keputihan dari vagina si ibu atau dari alat reproduksi wanita si ibu tadi bisa berpengaruh ke mata si bayi. Kalau kalian lihat atau kalian yang pernah dengar, ada bayi yang baru lahir itu biasanya belek-belekan. Nah, itu pasti berpengaruh dari alat reproduksi dari si ibu tersebut. Efek dari keputihan yang tadi lah pastinya. Baiklah, jadi untuk sekedar tambahan, saya berharap kita semua sebagai perempuan itu aktif menjaga kebersihan vagina dan alat reproduksi kita untuk menghindari virus, bakteri, dan jamur tadi. Nah, bagaimana cara menjaganya? Tadi seperti saya katakan pertama, kita harus menjaga kebersihan ya dengan rutin. Kita mengganti pakaian dalam, kemudian tidak memakai pakaian dalam yang dari bahan-bahan selain katun. Kemudian kita tidak memakai pakaian dalam yang ketat, dan kita juga pada saat mengalami menstruasi atau keputihan yang sedikit berlebihan. Jadi kalau memakai panty liner dan softtek itu lebih baik penggunaannya itu tidak terlalu lama. Kita rajin mengganti. Oke, sekedar tambahan. Jadi menjaga kebersihan itu penting untuk setiap kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Bli dan Novayanti yang sudah menjelaskan tadi cara-cara mengatasi keputihan, kemudian tadi sudah menjelaskan apa saja itu keputihan patologis, kemudian apakah keputihan ini mempengaruhi pada usia nanti pas dia menikah, kemudian apakah mempengaruhi kehamilan atau tidak. Jadi untuk kepada seluruh wanita untuk tetap terus menjaga kesehatan reproduksi kita supaya nanti tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Baik, kami dari jurusan D3 Pembidanan
pamit undur diri. Terima kasih. Audio Jungle.